Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, inilah Berita Lampung Pilihan hari ini. Puluhan rumah di 3 desa di Kecamatan Kota Bumi Utara, Lampung Utara rusak diterjang angin puting beliung. Kelangkaan BBM belum teratasi. Antrian kendaraan di SPBU Pringsewu mengular hingga ke Jalan Sumatera lintas barat. Ikan paus tutut sepanjang 4 meter terperangkap jaring nelayan Payang di Bandar Lampung. Pencuri motor bernama Jepri, 24 tahun, ditangkap polisi sektor Penengahan, Lampung Selatan, Kamis siang. Ia berjalan terpincang-pincang karena terluka di kakinya akibat jatuh dari motor saat dikejar polisi yang akan menangkapnya. Jepri mencuri motor seorang diri di Pasar Buah Bakauheni, Lampung Selatan. Ia merusak kontak motor menggunakan kunci T. Saat dalam pelarian membawa motor curian itu, Jepri terpergok polisi yang sedang berpatroli dan langsung mengejarnya. Kalau informasi dari tersangka, pengakuannya dia baru sekali melakukan tindak pidana pencurian ini, ya. Namun informasinya juga rekan-rekannya sudah berapa kali melakukan tindak pidana pencurian di daerah Bakauheni. Ini akan melakukan pengembangan daripada pelaku ini, ya. Kami dapatkan nama-nama pelaku yang lain. Akan kami segera lakukan pengungkapan untuk kasus curanmor ini. Motor korban selamat dari pencurian dan disita sementara oleh polisi untuk kepentingan penyidikan. Atas perbuatannya, Jepri terancam hukuman 7 tahun penjara. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Letusan tembakan ke udara mewarnai penggerebekan rumah pemilik ganja di Desa Tribudi Makmur, Kecamatan Air Hitam, Lampung Barat, Minggu siang. Polisi menangkap Anjas Hidayat saat akan kabur melalui pintu dapur. Dari penggeledahan di rumah ini, polisi menyita 1 bungkus ganja yang disembunyikan oleh tersangka Anjas di rak piring. Hasil pengembangan, polisi menangkap Denny yang rumahnya tidak jauh dari penggerebekan pertama. Apa itu isinya? Ganja. Dapat dari mana? Penangkapan Anjas dan Denny bermula saat polisi menerima rekaman video tanaman ganja yang diunggah tersangka ke media sosial. Dari keduanya, polisi menyita 5 pohon ganja yang ditanam di plastik polybag dan disembunyikan di kebun kopi. Pohon ganja berusia 3 bulan itu telah 1 kali dipanen. Anjas dan Denny berdalih ganja yang ditanamnya dipakai sendiri dan belum pernah dijual ke orang lain. Penyidikan kasus ini masih dikembangkan polisi untuk mengejar pemasoknya yang disebut tersangka adalah warga Lampung Tengah. Meski berdalih sebagai pengguna, Anjas dan Denny terancam hukuman 20 tahun penjara. Barat. Lawan, kira kamu sakit, kamu ngelawan. Seorang pelajar SMA jadi korban perundungan sejumlah pelajar lain di Jembatan Prosida, Bandar Jaya Barat, Lampung Tengah. Korban dianiaya oleh beberapa pelajar dan sebagian pelajar lain merekam menggunakan ponsel. Video perundungan ini pun tersebar luas di media sosial. Perundungan terhadap korban berinisial RA berusia 16 tahun telah dilaporkan ke Polres Lampung Tengah. Polisi telah menetapkan 2 pelajar sebagai tersangka.
Perundungan pelajar itu diduga buntut dari cekcok mulut korban dengan salah satu pelaku di kelas dan diteruskan sepulang sekolah. Penyidikan kasus ini ditangani unit PPA Polres Lampung Tengah. Meski pelakunya berusia di bawah umur, polisi tetap menjeratnya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Ancaman hukumannya 3 tahun 6 bulan penjara atau denda paling banyak Rp72 juta. Pencurian motor masih jadi ancaman warga Bandar Lampung. Meski banyak pelakunya yang ditangkap, namun pencurian motor masih saja merajalela. Senin malam, segerombolan remaja mencuri motor di salah satu warung internet di Jalan Tengku Umar, Kecamatan Keraton, Bandar Lampung. Pelaku 4 orang mengendarai 2 motor. Rekaman CCTV menunjukkan para pelaku awalnya masuk ke tempat parkir motor warnet. 2 pelaku menyamar sebagai konsumen warnet yang diduga untuk mengawasi keamanannya. Saat pemilik kendaraan lengah, mereka kemudian keluar dari warnet membawa 1 motor curian berikut helm. Pencurian motor ini telah dilaporkan korbannya ke polisi pada Selasa siang. Korban menyertakan rekaman CCTV untuk membantu polisi mengenali pelaku. Mobil dinas Polsek Wonosobo Tanggamus ini mogok saat berusaha menerobos banjir di Kecamatan Bandar Negeri Semuong Jumat siang. Mobil yang ditumpangi Kapolsek Wonosobo itu Juniko bahkan nyaris terguling karena terperosok ke siring yang tergenang banjir. Mobil bisa dievakuasi setelah didorong oleh sejumlah polisi dibantu warga. Dalam ya? Tak hanya jalanan desa, banjir juga merendam permukiman di 3 kecamatan di Tanggamus, yakni Kecamatan Semaka, Kecamatan Wonosobo, dan Kecamatan Bandar Negeri Semuong. Ketinggian banjir yang merendam permukiman lebih dari 50 cm. Jalan desa dan kecamatan nyaris tidak bisa dilewati kendaraan akibat terendam banjir yang dipicu meluapnya Sungai Besar Wai Semuong dan Wai Semaka karena tidak mampu menampung air hujan lebat. Kerugian dampak banjir masih dalam pendataan pihak masing-masing desa. Warga korban banjir berharap pemerintah daerah Tanggamus dan Provinsi Lampung segera memberikan bantuan makanan, obat-obatan, dan air bersih. Entah kemana lagi warga desa Cahyo Randu, Kecamatan Lambu Kibang, Tulang Bawang Barat harus mengadu. Sudah bertahun-tahun, jalan poros di desanya sepanjang 7 km rusak parah. Jalan berlubang dan berubah seperti sawah saat hujan. Para pengendara mobil dan motor yang melintas butuh fokus dan konsentrasi jika tidak mau tergelincir atau bahkan mobilnya terguling. Jalan rusak dikeluhkan pengendara karena menghambat transportasi barang dan orang. Jalan yang rusak ini adalah jalur utama menuju gerbang tol Lambu Kibang, Tulang Bawang Barat. Kendaraan dari jalan tol yang menuju sejumlah kecamatan di Tulang Bawang Barat, termasuk Kecamatan Banjar Agung, Unit 2, Kabupaten Tulang Bawang, melalui jalan ini. Tim sepak takraw Putra Lampung gagal meraih kemenangan di babak final melawan Jawa Barat pada laga Prapekan Olahraga Pelajar Nasional atau Prapopnas Zona 2 yang digelar di Gedung Olahraga Universitas Teknokrat Bandar Lampung. Tim sepak takraw Putra Lampung harus mengakui keunggulan tim takraw Jawa Barat dengan hasil akhir 1-3. Tim takraw Lampung sempat unggul di set pertama. Tim takraw Jawa Barat yang bangkit memenangi set kedua dan ketiga.
sebenarnya kita kemarin juga saya bilang sama anak-anak ya, main lepas saja. Tapi namun ya namanya kondisi anak di pelajar ini kan kita nggak bisa terlalu tekan juga. Kemudian setelah main kan dia buktinya ngaur gitu ya. Padahal sebenarnya posisi Jawa Barat dengan Lampung ini kita sudah unggul di susunan pemain sebenarnya kan ini kan. Meski kalah di babak final, tim Takraw Putra Lampung yang masuk peringkat 2 hasil kualifikasi tetap lolos ke Popnas 2023 yang akan digelar di Sumatera Selatan. Tim Takraw Putri Lampung juga lolos ke Popnas 2023. Alhamdulillah ya, ternyata usaha itu tidak mengkhianati hasil. Sesuai dengan konsep awal bahwa targetnya Provinsi Lampung adalah lolos ke Popnas 2023 dan ternyata hasil dari malam ini membuktikan bahwa kita sesuai dengan target yang diharapkan di bawah DKI dan Jawa Barat dapat lolos di Popnas di Sumatera Selatan dan Bangka Belitung tahun depan. Pertandingan Takraw Putra Lampung melawan Jawa Barat ini sekaligus menutup ajang Prapopnas 2022. Lampung sebagai tuan rumah Prapopnas 2022 meraih urutan ketiga dalam perolehan medali. Urutan pertama diraih DKI Jakarta yang disusul Jawa Barat. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Iin Hermayani beserta redaksi yang bertugas berterima kasih. Selamat beraktivitas kembali. Sampai jumpa.